In, in. Tolong suruh Edi bayar apa kok makanku sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuan Villa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong bantu tap layarnya teman-teman. Kali ini kita akan berdiskusi dengan si Gabriel teman-teman. Gabriel Channel. Oke, halo Bang Faruk. Selamat siang Bang Faruk. Wajahku nampak? Nampak. Iya, siang. Wajahku nampak? Nampak. Biasanya nge-lag dia, nampak wajahnya. Oke, tema apa yang kita angkat ini, Dinda? Terserah. Kalau saya bebas-bebas saja, saya ikut aja. Yang mana temanya, apa temanya, saya ikut aja Bang Faruk. Oke, gimana kalau kita angkat temanya ajaran Islam versus Kristen, ya, bersumber dari mana? Baik. Siapa yang mau memulai? Baik. Kita gini, perkenalan dulu ya, 2,5 menit, lalu nanti giliran saya pertama, baru abang pertama ya. Boleh? Iya, kita prolog dulu, 1 menit. Oke, baik. Prolog dulu ya. Baik. Iya. Oke, Ini bentar ya, dulu. kita gimana? Kita abang dulu atau saya dulu prolognya? Nggak, maksud aku kita PK dulu nih. Ini untuk karena aku baru live kan, penonton belum ada. Ya udah PK dulu. Saya dulu atau abang dulu nih? Silakan. Nggak usah prolog dulu. Ini kosong dulu. Oh, kosong dulu. Nih. Iya, karena penontonku belum ada ya. Oke, baik. Ini naikkan penonton dulu kan? Maksudnya. Teman-teman tolong dibantu tap-tap ya. Bentar, kita lihat dulu. Oke. Iya, oke. Tolong dibantu tap layarnya teman-teman ya. Di tap layarnya, love forest-nya, di share komal kita teman-teman. Pak, ini boleh gue cek sama dipotong-potong semua. Iya, minum ya? Belum dibeli. Karena dulu cukup lawan ini, tahu. Dipotong gitu. Ini Nana. Ini, minum kena. Cukup lah itu rasanya. Belum kumit tuh, Pak. Oke, sepakat kita teman-teman kali ini berdiskusi dengan si Dinda Gabriel dengan tema ajaran Islam versus Kristen bersumber dari siapa? Ya, kita catat temanya ya. Islam versus Kristen bersumber dari
siapa. Ya, diharapkan nanti ya ketika kita memberikan dasar dalil dari setiap narasi-narasi yang kita sampaikan itu termuat di dalam kedua kitab kita masing-masing, baik dalam Quran maupun Bible. Ya, dasar dari sebuah diskusi itu adalah kejujuran, bukan mencari kemenangan dengan menghalalkan segala cara. Jujur, yang terpenting jujur, supaya kita satu sama lainnya bisa mendapatkan edukasi ya. Saya berharap ketika berdiskusi ini wawasan saya semakin bertambah perihal tentang kekristenan, dan si Gabriel pun makin bertambah pemahamannya tentang kekristenan juga. Ya, di tap-tap layarnya teman-teman. Ini nanti mulai siapa nih, Dinda? Siapa? Yang memulai siapa? Yang prolog duluan siapa? Bang Paru aja duluan. Bang Paru aja duluan. Baru saya. Boleh. 5 menit berarti ya Bang Paru ya? Iya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya teman-teman ya, supaya algoritmanya lancar ya. Teman-teman yang ada di ruangan kita, tolong dibantu untuk tap-tap layarnya. Iya, tap-tap layarnya teman-teman. Di tap-tap layarnya 100 mata memandang, seharusnya tap-tap layar itu bisa dapat 300 Bang. Kalau semuanya muslim, kecuali ya 85-nya oten, 85%-nya oten, mungkin tap-tap layarnya cuma dapat 100. Udah syukur 100 daripada 0. Kalau oten semua pasti 0 lah Bang Paru. Ya tapi aku pernah PK loh sama si pengkhotbah. 5 match, tap-tap layarnya 0. Ini EK aja loh. Pengkhotbah 2 namanya. Tap-tap layarnya 0 sampai dengan 5 match. Tapi nggak tahu ya, mungkin nggak ada penontonnya tuh di mana. Oke, kita mulai Dinda ya. Oke. Confirm Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, seperti Bang Faru sampaikan tadi teman-teman ya, tema yang kita angkat Islam versus Kristen. Ya, ajaran ini bersumber dari mana? Atau bersumber dari siapa? Langsung kita sebut ya, dari Allah. Ketika ditanya, ajaran Islam ini bersumber dari siapa? Dari Allah. Dalilnya di mana Bang Faru? Ada banyak dalil yang bisa kita tunjukkan. Kita berangkat dari surah Al-Maidah ayat 3 teman-teman. Jatuh. Nih. Ya, dalam surah Al-Maidah ya, di sini dikatakan, pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku, iklan pula lagi, bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah ya menyatakan bahwasanya Allah telah menyempurnakan agamamu untukmu ya, dan telah dicukupkan nikmat dari Allah untukmu ya. Kepada siapa? Mu itu diarahkan kepada siapa? Islam. Allah yang menyempurnakannya, Allah yang mencukupkan nikmatnya. Bahkan Allah memberikan penegasan lagi ya di dalam surah Ali Imran ayat 85. Jelas ya, ada tertulis kata Islamnya teman-teman ya. Ada Islamnya. Dalam original teksnya pun ada Islamnya, dinul Islam. Nih, siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ini penegasan dari Allah ya, berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Jibril. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Sementara setahu Bang Faruk ya, ketika aku di Kristen dulu, saya tidak temukan narasi seperti ini dikatakan oleh Yesus maupun dikatakan oleh Paulus, di mana Yesus tak pernah berkata siapa yang mencari kepercayaan, aliran atau apapun itu selain Kristen, sekali-kali tidak diterima daripadanya. Yesus maupun Paulus tidak pernah berkata begitu.
Lantas sebuah pertanyaan muncul. Nah, bagaimana turunnya Islam ini? Bagaimana Allah menurunkan Islam ya ke atas bumi ini? Nah, dengan mengutus nabinya. Surah Al-Adab 45 yang juga menjadi rasul yang membawa ajaran Islam itu sendiri. Surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Bagaimana prosesnya ya turunnya Islam itu ya ke umat pada masa itu, ke manusia pada masa itu, dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis di dalam surah An-Naml ayat 6 sampai 7, dan wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ya itu tertulis dalam surah Asy-Syura ayat 192 sampai 193, di mana di situ dikatakan malaikat Jibril alaihissalam ar-ruh atau al-amin ya yang membawakan Quran ataupun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bersumber dari Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, menyampaikan Islam ya, di mana Islam itu berakar kata ya, berasal dari kata assalam, yaitu selamat. Maka tidak heran ya di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 19 Allah berfirman ya, sesungguhnya agama yang diridhoi itu adalah Islam. Jadi diharapkan nanti kepada si Gabriel, kepada siapa, bersumber dari siapa nih ajaran Kristen ini. Jika memang ajaran Kristen ini bersumber dari Yesus, tolong diberikan datanya. Sebagaimana data yang objektif tunjukkan tadi dalam Quran, kapan Yesus pernah menyebutkan kekristenan? Apa buah-buah pengajaran dari Yesus terhadap kekristenan itu sendiri? Jika memang bersumber dari tokoh yang lain atau seperti Paulus, tolong silakan si Gabriel nanti menunjukkan datanya di mana Paulus memperkenalkan Kristen dan juga pemahaman Kristen itu sendiri. Oke, silakan. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini. Tolong dibantu untuk tap-tap layar, kencangkan tap-tapnya teman-teman yang bisa dukung kita di Gabriel Channel, baik dengan tap-tap dan dukungan-dukungan lainnya teman-teman ya. Baik, kita akan membahas sedikit tentang ajaran dari kekristenan ya. Apakah ajaran itu dibawa oleh siapa? Sudah sangat jelas sekali ya, bahwa ajaran kekristenan itu diperkenalkan dan diberitahukan oleh Yesus Kristus ya, dan dia mengajarkan kepada murid-muridnya dan rasul-rasulnya tentang ajaran kekristenan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pengertian agama, Bang Faru. Coba nanti ini yang aku langsung aja lah ya, langsung ini ke data aja lah. Nih, aku bawa data ya. Nih saya bawa data, saya zoom, bisa nggak di zoom? Oh bisa. Ya ini ya. Latar belakang kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi. Ya, agama itu berarti tradisi. Istilah yang memiliki makna identik dengan agama adalah religi dan seterusnya. Oke. Nah, kita coba lihat lagi sumber-sumber yang lain ya. Apa yang dimaksud dengan agama ini, teman-teman? Ya. Agama berasal dari ini ya. Agama, religi atau din adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, manakah yang lebih dulu ada? Allah dengan firman-Nya atau kepercayaan atau religi yang ada di zaman Arab saat itu? Nah, kalau Islam start atau mulainya setelah Muhammad memperkenalkan ajaran Islam,
Maka setelah itulah ayat-ayat firman yang dinamakan Al-Quran yang dari surah Ali Imran ayat 19 ini ada, Bang. Paham ya, Bang ya? Tetapi kalaulah agama itu ada sebelum Allah menurunkan ayat ini, maka agama yang mana yang dimaksudkan Allah Abang ini? Karena pengertian agama adalah sistem yang mengatur tentang kepercayaan kepada Tuhan tertentu. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan agama yang diridhoi Allah adalah Islam? Berarti secara logikanya Islam itu sudah ada sebelum Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala ada. Maka Allah menyatakan bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Kan jadi aneh gitu, tanda kutip ya, Bang. Apakah mungkin agama Islam ada sebelum Muhammad dan Allah ada? Saya rasa Abang pasti nyambung yang saya sampaikan ini nanti. Mana yang lebih dulu nanti? Agama yang sudah ada yaitu Islam di tengah-tengah orang Arab saat itu, atau firman Allah duluan ada? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sama Bang, baru berkorelasi tentang yang namanya Kristen. Ya, saya sering memang mendengar bahwa di mana ayat Yesus memperkenalkan tentang kekristenan. Sementara kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Yang dimaksud dengan agama Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kalau ada orang yang ketika Yesus mengajarkan di bait-bait Allah, mengajarkan di tempat-tempat yang dia pergi ke tempat pusat keramaian, dan orang-orang mendengarkan dan mengikuti dia, itulah yang dinamakan dengan kekristenan. Jadi di sini ada dua tolak ukur pemikiran yang sangat berbeda di antara kita, yaitu Bang Faruk dengan saya, atau Islam dengan Kristen. Di dalam Islam, agama itu sudah ada lebih dulu, lalu Allah mensahkannya melalui ayat. Agama yang paling benar adalah Islam, katanya. Benar nggak logika kita berpikir seperti itu? Karena sudah ada Islam, lalu Allah mensahkan, atau Islam itu ada setelah Allah menurunkan firman itu? Ya, kalau agama Islam ada setelah Allah menurunkan firman itu, maka agama Islam yang mana yang dimaksudkan Allah? Itu yang pertama, ya. Yang ketiga, lalu saya katakan Kristen adalah pengikut Kristus. Tidak ada kaitan dengan agama Kristen harus dibawakan oleh Yesus. Mana ayatnya? Nggak ada itu kaitannya. Oke, nanti mengenai tentang ajaran-ajaran nanti setelah ini ya, Bang. Oke, mungkin si Gabriel nggak nyimak tadi ya. Tema kita tadi bukan agama Islam versi kan. Bang Faruk pun tahu loh, Kristen itu bukan agama. Makanya saya sampaikan judulnya tadi ajaran. Kan ajaran saya sampaikan tadi. Ajaran Islam versus ajaran Kristen bersumber dari mana? Kita pun tahu Kristen itu bukan agama. Seiring karena Kristen itu bukan agama, ketika seseorang mengakui dirinya adalah Kristen, berarti dia bukan orang yang beragama. Tahu kita dulu. Makanya temanya itu tidak saya katakan agama Islam versus Kristen, tapi ajaran. Terus kau katakan, ya, agama yang dimaksud dalam surah Ali Imran ayat 19 itu, apakah mengarah kepada Islam? Jelas mengarah pada Islam. Karena dalam original teksnya, inna dina indallahil Islam. Jelas dalam original teksnya, din itu ajaran. Bisa ditafsirkan, diartikan dengan agama. Din itu juga hukum. Apa hukumnya? Islam. Gitu loh. Terus, Dinda tadi mengatakan ajaran Kristen itu bersumber dari Yesus. Datanya mana? Datanya mana gitu loh. Jangan kita kemana-mana dulu. Bagaimana kita masuk ke dalam temanya, lebih dalam lagi ke dalam temanya, sementara kulit dan kemasannya aja belum kita bongkar. Jujurlah, bersumber dari mana nih ajaran Kristen ini yang mengklaim dirinya pengikut Kristus? Jangan katakan dari nabi-nabi terdahulu, karena Abraham pengikut Kristus.
Musa juga tak pernah memperkenalkan dirinya dengan ajaran pengikut-pengikut Kristus. Bahkan Zakaria, Yahya, dan Yesus sendiri tak pernah mengajarkan dan juga atau menganjurkan jadilah kamu pengikut-pengikut Kristus. Bahkan arti kata Kristen sendiri itu bukan ditafsirkan oleh Yesus. Kalau arti kata Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus, ya, tafsiran dan pengertian dari kekristenan itu tadi itu bukan bersumber dari Yesus. Lantas bersumber dari siapa, Farouk? Setauku bersumber dari bapak-bapak gereja. Karena apa? Karena dalam KPR 11 nomor 26 saja, ketika pertama kali murid-murid itu disebut dengan Kristen, tak ada penjelasan lanjutnya mengatakan untuk kali pertama murid-murid disebut dengan Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Ya. Kalau kalian menyatakan kalian adalah pengikut-pengikut Kristus, bahkan pentuhan dan penyembah Kristus, maka dengan kata lain, kalian perkenalkan kepada seluruh manusia, kalian adalah penyembah dewa-dewa penyembah raja-raja Yahudi. Karena makna arti kata Kristus itu yang diurapi. Raja Yahudi yang diurapi dengan minyak narwastu. Lucunya lagi, Yesus anak Maria kalian gelar dengan Kristus. Kapan pula Yesus jadi raja? Kapan Yesus jadi raja? Dari dia lahir sampai dia diangkat ke langit, dia nggak pernah mengklaim dirinya adalah raja. Dia nggak pernah mengklaim aku adalah Kristus. Nggak pernah. Maria pun bahkan tidak pernah mengatakan ke anakku adalah Kristus. Bahkan malaikat pun tak pernah memperkenalkan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang Kristus. Nggak ada. Tapi dalam Lukas 2 nomor 11 katanya nih, ada malaikat nih di tengah-tengah padang rumput memperkenalkan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Dia informasinya kan kepada siapa? Bukan kepada Maria, tetapi kepada siapa? Kepada para pengembala domba. Apa pula kontribusinya penggembala domba itu dengan lahirnya Kristus? Oh juga ujung-ujungnya para penggembala domba itu yang pada sejatinya penyembah api pada masa itu, nggak ada yang menyembah Kristus, nggak ada. Gitu loh. Abraham tak pernah menyembah Kristus, tak pernah memperkenalkan sesembahan dengan nama Kristus. Musa tak pernah memperkenalkan sesembahan dengan nama Kristus. Yesus juga tidak pernah memperkenalkan sesembahan dengan nama Kristus. Tapi yang dikenalkan Yesus, sesembahan atau Tuhan, itu dengan nama Bapa. Matius 11:25 dikomparasikan dengan Yohanes 4 nomor 22. Silakan tidak, tolong. Jika memang Kristen itu bersumber dari Yesus ajarannya, kasih datanya. Berikan datanya di mana Yesus memperkenalkan Kristen. Ya, sebagaimana aku dengan data yang valid tadi menunjukkan Islam baik dalam original teksnya. Silakan. Nah. Oke, baik ya teman-teman, saya langsung aja ke ajaran kekristenan ya. Kita langsung aja tercatat di dalam, sebentar ya, Matius 22 ayat 27 ayat 37 ya. Karena mulai dari ayat 35 dulu. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Ya, jadi mengasihi sesama manusia adalah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jelas ya? Yang pertama mengasihi sesama manusia, yang kedua adalah mengasihi musuh. Disitulah semua tergantung dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa hukum Taurat? Ya, hukum Taurat ini masih berkorelasi dengan ajaran Yesus. Karena Yesus berkata, "Aku bukan meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya."
Artinya hukum Taurat ini masih berkorelasi dengan ajaran dari Tuhan Yesus yang merangkum dua hukum utama. Nah, yang pertama adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas langit atau yang ada di bawah bumi atau yang ada di bawah bumi. Oke, jangan sujud menyembah keduanya dan beribadah kepadanya. Yang kita pertanyakan sekarang adalah agama mana yang sekarang ini selalu keliling-keliling batu untuk mengatakan berseru-seru kepada batu tersebut? Ya, siapa itu? Agama mana itu? Itu yang pertama. Yang kedua, ajarannya adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Agama mana yang selama ini mengatakan kalau kau bersumpah demi nama Tuhan Allah, maka sumpahmu itu benar? Oke, yang ketiga, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala aktivitasmu. Tetapi hari ketujuh adalah harus engkau sucikan. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini adalah Sabtu, adalah 6 hari. Hari ketujuh adalah hari Minggu. Agama mana yang mengkuduskan hari Jumat, bukan hari Minggu? Oke. Lalu jangan membumbun. Ya, agama mana yang di dalam At-Taubah 29 yang memerangi orang yang tak beriman kepada Tuhan dan nabinya? Jangan berzina. Agama mana yang berdasarkan asbabun nuzulnya di At-Tahrim ayat 1, ada seorang nabi yang kedapatan melakukan perbuatan yang tidak senonoh di ranjang istrinya, yang katanya nabi rahmatin alamin. Selanjutnya, jangan mencuri. Ajaran mana yang menyisihkan, mengharuskan 20% harta rampasan perang? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Agama mana yang mengatakan boleh berdusta dalam 3 hal? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki. Agama mana yang nabinya mengingini istri dari anak angkatnya? Tahu ya ceritanya itu ya. Nah, kalau agamanya Bang Farouk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran mengatakan bahwa di Yunus 90, Allah adalah Tuhannya Bani Israel, maka Tuhannya Bani Israel itu, Tuhan Musa dan Tuhan Abraham itu, dialah yang mengatakan menurunkan hukum Taurat. Ya. Pertanyaannya nanti sama Bang Farouk, apakah abang percaya bahwa hukum Taurat diberikan oleh Allah? Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kami menurunkan Taurat dan Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Bahkan di ayat itu nggak ada dikatakan Al-Quran. Pernah baca itu, Bang? Ya, nanti lihat. Membenarkan Taurat. Pertanyaan penting adalah, bagaimana mungkin Allah atau orang Islam mengatakan membenarkan hukum Taurat, tetapi 10 perintah hukum Taurat satu pun tak ada dilakukan? Nanti coba dicek dulu, cross check dulu ya, 10 perintah hukum Taurat ini abangku ya. Oke? Hukum Taurat dari Allah atau dari siapa? Atau dari Bang Udin ya? Yang mana yang dilakukan oleh teman-teman Islam? Silakan. Ya, teman-teman ya. Oke, minta tolong kepada Dinda Gabriel ya, aib dari ajarannya jangan dibongkar dulu ya. Aib dari ajaran kekristenan itu jangan dibongkar dulu. Aib di dalam Bibelmu jangan dibongkar dulu. Tunjuk dulu datanya. Di mana Yesus pernah menyebut kekristenan? Tunjuk datanya di mana gitu loh. Jangan lari kemana-mana gitu loh. Aku buktikan ya bahwasanya si Gabriel tadi ketika bernarasi malahan membuka aib dari ajarannya sendiri. Dia mengatakan, ajaran mana yang mengambil istri orang? Ajaran Karistik. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Tuhannya Karistik mengambil istri Daud lalu diberikannya kepada orang lain.
Istrimu akan berzina kepada orang lain di siang hari. Kristen. Gitu loh. Ajaran mana yang membolehkan mengambil rampasan perang? Ajaran Kristen. Tuhannya Kristen dalam Bilangan 31 nomor 30 sampai 45 meminta jatah. Gitu loh, jatah perawan dari rampasan perang. Meminta keledai. Tuhan meminta keledai kan? Gitu loh. Ajaran mana yang membolehkan membunuh? Ajaran Tuhannya Kristen. Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Wanita yang tidak perawan lagi disuruh bunuh, yang perempuan suruh bawa pulang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalian bisa mengetahui wanita itu perawan atau tidak perawan? Hah? Kalau nggak dikangkangin dulu. Sadis. Nggak pernah ada satu ayat pun di dalam Quran di mana diperintahkan bunuhlah wanita yang sudah tidak perawan lagi. Bahkan dalam kitab Samuel dikatakan, jangan ada belas kasihan padamu. Tumpaslah orang Amalek. Bahkan sampai dengan anak-anak yang masih menyusui disuruh bunuh. Ya, terus yang berikutnya lagi, tadi kau katakan ya, hari orang Yahudi, Bani Israel itu beribadahnya di hari Sabat. Iya. Hukum Taurat dan segala ketentuannya itu untuk Bani Israel, Dinda. Makanya kalian masih Kristen karena kalian nggak tahu Bible kalian. Baca dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44. Jelas di situ dikatakan diturunkan ke hukum Taurat untuk Bani Yakub, bukan Bani pemakan babi. Ulangan 4 nomor 44, hukum Taurat adalah ketentuan hukum yang diturunkan kepada Musa untuk siapa? Bani Israel, bukan Bani Bata, apalagi Bani pemakan babi. Kami itu punya hukum tersendiri. Dalam surah Al-Maidah ayat 48. Dimulai dari surah Al-Maidah ayat 44 sampai 48, Allah menyampaikan runutan-runutan dari kitab-kitab dan nabi-nabi terdahulu yang pernah diturunkan. Diturunkan Musa menjadi nabi dan rasul, diturunkan atas dia kitab Taurat yang menjadi petunjuk bagi Bani Israel. Diturunkan Injil kepada Isa yang merupakan petunjuk bagi Bani Israel. Diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia yang membenarkan kitab-kitab terdahulu dan pembenar dari kitab-kitab yang lalu. Itu mana dia? Tolonglah Gabriel ya. Aku maaf ini Gabriel ya. Ada cukup banyak teman-teman apologet Islam yang dicap sama anakku yang nonton dikatakan gila. Pulang aku nih, lu mari bilang, Pi, lawan diskusimu tadi kurasa gila itu Pi. Kenapa kau katakan gila? Ini kita buktikan ya. Matius, ini ya. Matius 22, ini datamu tadi nih. Nomor 35 sampai 37. Mudah-mudahan masih sempat nih. Nih, pertanyaanku tadi kan gitu. Lalu si Gabriel memberikan data ini. Tahu nih. Andai kan Gabriel ujian di sekolah ini, ya. Ujian sekolah ini. Gabriel, ajaran Kristen bersumber dari mana? Dijawab sama Gabriel. Lalu salah seorang anggota mereka yang juga adalah ahli Taurat mengajukan suatu pertanyaan untuk mencari kesalahan Yesus. Kata orang itu, guru, menurut pendapat kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap napas hidupmu, dan dengan segenap akal pikiranmu. Gila. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya gila. Ajaran Kristen bersumber dari siapa? Kau harus sebutkan nama, bukan malah membaca dongeng kayak gini. Tolong Gabriel ya, jangan sampai tercatat anakku lagi tuh. Pi itu apologet OT namanya Gabriel, gila itu Pi katanya nanti. Silakan, kembali pertanyaanku tadi ya, jangan ke dalam dulu kita. Ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Kasih datanya. Tolonglah diskusi kita majulah Gabriel ya, jangan jalan di tempat lah. Majulah diskusinya ya. Silakan. Sepertinya saya akan menggunakan teknik pertanyaan tertutup sama abang ya, biar jangan abang melompat-lompat ya. Sekarang aku tanya gini, aku berhak menanya abang ini ya di giliranku ini, tapi jawab apa adanya, jangan sana sini. Ini oke. Boleh, tapi udah berapa match kita ini loh? Aku nggak jawab pertanyaanku. Aku nggak akan menjawab pertanyaan apapun sebelum pertanyaan dijawab. Confirm dulu. Oke baik, saya tadi sudah di awal Bang Faruk sudah bertanya, cuman mungkin karena maklum Abang Faruk udah tua, jadi Abang lupa jawaban saya, ya.
Kekristenan itu adalah pengikut Kristus. Agama itu ada ciptaan manusia, bukan dibawa-bawa kayak tas, Bang. Kalau bagi pengertian Bang Faru, agama itu, ini agama ya, ini agama Islam, peluk ya, peluk. Makanya tadi di awal, ini yang saya bukakan, pengertian agama adalah kepercayaan, sistem kepercayaan. Oke, ingat itu ya, jangan lagi bertanya-tanya, Bang. Jadi setiap orang yang pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus adalah Tuhannya, dialah yang dikatakan Kristen. Bukan kayak pikiran abang, ngerti nggak? Halo? Kok nggak ada suaramu, Bang Faru? Mana suaramu? Data. Udah, jangan, ini giliran saya. Oke ya, gini ya. Mana lebih dahulu, Bang? Agama Islam ada di Arab atau setelah Allah atau Muhammad memperkenalkan Islam? Mana yang duluan ada? Coba jawab. Mana yang duluan ada di Arab sana? Agama Islam atau Muhammad dengan memperkenalkan agama Islam? Coba jawab. Mana yang duluan ada? Jawab. Mana yang duluan? Jawab sekarang. Iya. Enggak, ya jawab dulu. Jawab. Mana yang duluan? A atau B? Agama Islam ada Jawabannya sebelum... surah, gimana? jawabannya surah Al-Hajj ayat 78, baca. Ya silakan. Enggak, ini waktumu kan, enggak mungkin ku ganggu waktumu kan. Kau tanya, aku jawab singkat. Baca surah Al-Hajj ayat 78. Itu jawabannya. Ketika Islam ditanya, menjawab pakai data. Enggak ada di sini. Saya tanya sama Bang, mana yang duluan ada agama Islam ada di Arab atau enggak nyambung ini. Itu ada itu jawabannya. Moyangmu yaitu agama Ibrahim itu. Terus. Oke. Dia telah menamakan kamu orang Muslim sejak dahulu itu. Nah, sejak dahulu. Baik. Berarti agama Islam Allah telah sudah menamai kamu, menyebut kamu Muslim sejak dahulu. Bahkan Ibrahim dikatakan Allah seorang Muslim. Tapi nggak ada data ya, nggak ada data ya, di mana dikatakan Abraham itu pengikut Kristus ya. Bang, tunggu. Kalau nggak saya persilakan jangan ngomong dulu. Saya kan tanya singkat aja, dah. Oke, saya bertanya sama Abang, apakah Muslim sama dengan Islam? Jawab. Muslim itu pelakunya, pribadinya Dinda. Oke? Penyebutan kelompoknya disebut dengan Islam. Gimana sih kamu? Berarti setiap orang yang berserah diri dikatakan Islam. Setiap orang yang berserah diri dikatakan Islam. Menurut Bang berserah diri kepada siapa? Kalau berserah diri pada Yesus mana Muslim katanya? Oke. Jangan dipotong lah. Berserah diri kepada Allah. Sabar. Mana ayatnya setiap orang yang berserah diri kepada Allah adalah Muslim? Mana ayatnya? Loh, Al-Hajj nomor 78 tadi. Enggak ada. Di sini ikutilah agama Ibrahim, nenek moyangmu. Oke. Oh, kamu mau penjelasannya? Sebentar, ya silakan buka. Berarti ini waktuku nih. Enggak, nanti Abang sambil buka sambil jelaskan ya. Ini PR sama Bang Faru. Ingat Jadi, pertanyaanku ini nanti. Kalau Islam pertanyaanku berarti nggak dijawab. Sebentar dulu. Kalau Islam ada terlebih dahulu, maka Allah dan Muhammad bukanlah yang memperkenalkan Islam. Itu konsekuensi dari jawaban logis yang pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Karena Allah mengatakan agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Berarti agama Islam sudah ada terlebih dahulu. Lalu Allah mensahkannya dengan ayat yang tadi. Artinya apa? Berarti Islam bukan diperkenalkan oleh Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Lantas agama Islam itu agama yang mana sekarang ini? Apakah yang kamu peluk atau yang mana? Tetapi ketika agama Islam ada setelah Muhammad memperkenalkan dan Allah mengatakan agama yang diridhoi adalah Islam, maka yang mengatakan agama yang diridhoi adalah Islam itu, apakah itu Tuhan atau manusia? Jawabannya adalah manusia. Karena pengertian agama adalah
sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan tertentu. Itu pengertian yang kita buat-buat, Bapak Ru. Yang kita pengertikan kepada orang-orang penyembah Tuhan tertentu. Paham nggak? Maka ayat itu, yang mengatakan ayat itu, yang menuliskan itu adalah manusia. Udah habis waktunya. Cuma nanya ini. Oke, silakan jawab ya dulu ya. Oke, silakan. Jawab yang tadi, jawab yang tadi. Aduh. Pantas lah. Iya, pantas lah kalian masih Kristen kalian. Kenapa aku bilang pantas kalian masih Kristen? Kalian gak memahami tentang Islam. Apalagi tentang Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kalian berpikir Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk membawa Islam, jangan. Atau untuk mengarahkan orang-orang menjadi Muslim, jangan. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu. Kenapa begitu? Karena seluruh para nabi itu Muslim. Makanya dikatakan Allah dalam surah Al-Hajj 78 tadi. Itu Muslim gitu loh. Jangan kau pikir Nabi Muhammad SAW datang ke dunia ini menganjurkan orang supaya jadi Muslim. Bukan. Gitu loh. Nabi kami datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Gitu loh. Kalau Muslim, Musa sudah mengajarkan Muslim. Ibrahim juga sudah mewasiatkan kepada anak keturunannya. Gitu loh. Bahkan seluruh nabi-nabi dalam surah Ali Imran ayat 102 mengatakan, apa katanya? Janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Yakub juga mewasiatkan kepada anak keturunannya, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Ibrahim juga mewasiatkan kepada anak keturunannya sampai kepada Musa, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Tapi Yesus gak pernah mewasiatkan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Bahkan Bapak yang mengutus Yesus pun tak pernah mengatakan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Musa juga tak pernah mewasiatkan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Bahkan dalam Bilangan 34 nomor 8, Musa itu sujud berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada Kristus, apalagi kepada Kristen. Ayolah Dinda, jujurlah biar diskusi kita ini maju gitu loh. Jangan jalan di tempat. Kejujuran itu memang pahit bagi teman-teman Kristen. Jangan sampai nanti Bang Faruk yang membuka datanya gitu loh. Di mana datanya Yesus pernah menyebut Kristen? Di mana datanya? Terus kau bilang tentang agama begini. Aku kan dari awal udah bilang sama Dinda. Tema yang ku angkat bukan agama Islam versus agama Kristen. Karena aku tahu Kristen itu bukan agama. Tapi tema yang aku angkat ajaran Islam versus ajaran Kristen. Kalau kau juga nggak terima Kristen itu disebut ajaran, lantas ku sebut apa di Kristen itu, cobalah. Kan ku bilang ajaran loh, bukan agama. Jangan lagi kau membahas tentang arti kata agama menurut bahasa ini, menurut itu, gitu loh. Menurut pemahaman ini, enggak. Aku kan bilang agama, ajaran. Kalau kau juga menolak ketika aku sebut Kristen itu ajaran, masa aku sebut dengan ormas? Cuma. Masa aku sebut dengan OKP, LSM? Gitu loh. Masa aku sebut yayasan Kristen? Kan enggak kan? Tapi kan ajaran ku bilang, bukan ku bilang agama. Jangan gini loh Dinda. Jangan kau pojokkan aku terhadap sebuah narasi yang bukan aku membangunnya. Aku tidak ada membangun narasi Kristen itu agama, nggak ada. Tak perlu lagi kau bantah aku, kau sudutkan aku dengan seakan-akan aku menyebutkan Kristen itu agama. Enggak, ajaran. Makanya aku tanya, ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Kalau dari Yesus mana datanya? Terus kau bilang Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus. Siapa yang bilang? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handuk leher? Kasih datanya. Kalau aku kau minta data secara eksplisit, banyak kali data aku udah kasih sama kau, aku catat di dataku semuanya. Gitu loh. Tapi kau masih nggak kau memberikan jawaban, nggak kasih data. Yang menyebut Kristen itu artinya pengikut-pengikut Kristus siapa? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handuk leher? Karena aku terbiasa pakai handuk leher, teman-teman. Datanya diberikan gitu loh.
Tolonglah Gabriel, majulah diskusi kita, jangan jalan di tempat. Kalau kayak gininya kemampuanmu, saranku Dinda, kau belum bisa menjadi seorang apologet, tolonglah. Malu nanti teman-teman Kristen kau buat, kau belum bisa jadi seorang apologet. Karena kau tidak bisa menguatkan argumentasimu dengan wawasan data yang ada dalam kepalamu. Gak bisa. Kau tengok tadi, kau bertanya kepadaku, ku kasih data ayat Quran, ku kasih data ayat Quran. Jangan kau minta dipuaskan sama aku di sini ya. Kasih datanya ya. Di mana datanya Yesus memperkenalkan atau menyebut Kristen? Terus siapa yang menyebut Kristen untuk mengikut Kristus? A. Yesus, B. Paulus, atau C. Handu leher. Handu leher gak usah cari data lah, handu leher. Gak ada datanya handu leher itu. Silakan. Biar maju diskusi kita, jangan di sini-sini aja lah ya. Kalau nggak ada bilang nggak ada, jujur aja lah ya. Oke, baik. Capek itu Coba yang dikerjain. Bentar. Oke, udah. Kalian kasih dulu si Gabriel itu paus weh. Bang Farouk ini. Ini coba analisa yang saya sampaikan ini ya. Yang setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sesembahannya disebut dengan agama Kristen. Yang bilang siapa? Setiap orang dan sekelompok orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahannya dikatakan agama Islam. Oh, nggak ada narasi begitu. Sekelompok orang yang Nggak ada percaya narasi begitu, kepada Siddhartha, kok ribut bang, Setiap orang yang percaya kepada Siddhartha Gautama adalah sesembahannya adalah agama Buddha. Yang membentuk, yang mengartikan kalimat itu menjadi sebuah agama Tuhan atau kita berdua atau orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Hal yang nggak nyambung Bang Farouk. Gini Bang ya. Abang itu sebenarnya kalau mau buka Komal, coba belajar dulu kamus-kamus bahasa Indonesia, belajar dulu. Apakah yang dimaksud dengan agama supaya nyambung? Jangan kau nanti bertahan yang mana ayatnya Yesus membawa agama Kristen kau bilang. Kok nggak sekalian aja kau bilang mana ayatnya Yesus mengatakan makan nasi pakai sendal, pakai kaos kau bilang. Pertanyaanmu nggak kualitas bagiku Farouk. Iya, jujur gue bilang Bang Farouk. Nggak berkualitas jawabanmu itu, atau pertanyaanmu itu. Nah, kalaulah agama diciptakan oleh manusia, apakah mungkin Tuhan menciptakan agama? Memang betul gundul lah kau Bang. Memang betul-betul lah kau gundul kayak rambutmu itu ya. Paham ya? Agama itu tidak diciptakan Tuhan, Bang. Makanya tidak ada di dalam Injil Yesus mengatakan ikutilah agama Kristen. Nggak ada. Karena Kristen itu dipengertiankan, dimiliki pengertiannya oleh kita yang ciptakan. Makanya aku bawa tadi pertanyaanku ini, benar nggak? Setiap orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan Islam. Setiap orang yang menyembah Tuhan Yesus dikatakan Kristen. Setiap orang yang menyembah Siddhartha Gautama dikatakan Buddha. Maka agama itu bukan dibawa-bawa oleh Tuhan kayak di dalam imanmu. Maka saya tanya, di mana di dalam apakah agama Islam sudah ada sebelum Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada? Karena Allahmu mengumumkan, mendeklarasikan bahwa agama Islam adalah diridhoi. Secara logika harusnya Islam ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Maka dia mengatakan, "Oi, agama yang diridhoi adalah Islam ya." Kan itu arti ayat itu. Jadi dari mana agama Islam ini ada? Sebelumnya dari mana? Kau bilang Muslim, agama Muslim. Nih, kutunjukkan sama data ya. Kau bilang Muslim itu adalah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau bilang, enggak, jangan mimpi kau Bang Farouk. Nih. Ya, biar ku bukakan sama ayat ya. Agama yang diridhoi Allah ya. Sorry, sebentar. Mana dia tadi? Nih, aku buka lagi ya. Yunus ayat 90. Nih.
Lihat, apa pengertian orang muslim ini, Bang? Nih lihat, Bang ya. Aku termasuk orang yang muslim dalam kurung berserah diri. Jadi kalau saya berserah diri kepada Tuhan Yesus, kau bilang aku muslim, Dul? Aduh. Jadi kalau ada orang-orang yang berserah diri kepada Siddhartha Gautama, kau bilang juga Islam. Iya. Kalau ada orang yang berserah diri kepada Presiden Prabowo, kau bilang Islam. Jangan mimpi kau, Bang Faruk. Makanya ditanya, sejak kapan Islam itu ada? Karena Allah mendeklarasikan Islam di dalam ayat-ayat sucinya. Berarti Islam itu harusnya sudah ada sebelum Muhammad ada. Paham nggak? Susah memang nalar sama si Bang Gundul. Gila, dia lempar batu sembunyi tangan. Dibilangnya aku nggak ngerti, padahal dia nggak ngerti pertanyaanku dari tadi. Udah ya, itu aja dulu dibahas, Bang. Biar maju kita, Bang. Jangan yang lain-lain dulu Abang bahas ya. Oke, ya dikirim lagi Ninda. Ya, adik-adik otennis saya didukung lah si Gabrielnya bersemangat. Aduh, kawan. Gak ada seru katanya di poin ini. Ya, sekali lagi ya Dinda Gabriel, tengok abangnya Dinda, tengok abangnya ya. Jangan kamu bangun narasi yang aku sendiri tidak pernah menyebutkannya. Aku tidak ada mengatakan orang-orang yang menyembah pada Allah Islam tidak, tapi narasiku di awal orang-orang yang berserah diri kepada Allah itu disebut muslim. Kau udah tunjukkan tadi surat Yunus tadi, benar. Gitu loh, sudah ada muslim itu sejak dahulu itu sudah ada muslim gitu loh. Terus kau mau framing, jadi kalau ada nanti si fulan menyembah kepada Allah disebut Islam, sama juga kalau aku bisa mirroring kayak gitu, itu kan model roasting seperti itu. Kau katakan kalau orang-orang kalau yang mengikuti Yesus itu disebut Kristen, ketika ada kodok mengikuti Yesus berarti kodok itu Kristen. Ketika ada babi yang mengikuti Yesus berarti babi itu Kristen. Kan itu roasting itu Dinda. Jangan kamu framing seperti itu. Aku nggak ada bangun narasi yang seperti itu loh Dinda. Kan aku bilang tadi, orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya disebut muslim. Nuh berserah diri kepada Tuhannya disebut muslim. Ibrahim juga dalam surah Al-Baqarah mewasiatkan kepada anak keturunannya, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim gitu loh. Kalau memang Kristen itu diajarkan oleh Yesus, di mana datanya? Kok dia tadi ngomong nggak pakai data, model congor cuman ya kan? Di mana datanya Yesus pernah menyebut Kristen? Di mana datanya? Di mana datanya Yesus pernah menyebutkan orang-orang yang mengikuti Yesus, nyembah pada Yesus disebut Kristen? Mana datanya? Jangan kau balik lagi framing ke belakang. Aku nggak bilang Kristen itu agama Gabriel. Kayak mana mau bilang sama kau lagi? Dan dari awal tadi ini ku catat nih ya. Ini. Mana di ini. Ini ku catat ini. Makanya aku bilang kita catat ya temanya hari ini ya. Ajaran loh. Ku catat ini dari awal. Aku nggak bilang agama Islam versus Kristen, enggak. Tinggalkan kata agama itu, ajaran ku bilang. Nggak terima juga kau bilang Kristen ini agak ajaran. Nggak terima juga kau ketika kau katakan Kristen ini ajaran. Masa aku bilang OKP, nanti jagain orang apa? Nanti kalian jadi jagain orang kondangan. Masa aku bilang LSM, nanti kau minta proposal. Masa aku bilang ormas, nanti sikit-sikit kok perang, cuman. Ketika aku katakan ajaran, kau juga nggak terima, jadi ku bilang apa Kristen ini, ku bilang apa, gitu loh. Kan nggak mungkin kalau jumpa ini aku sama teman-teman Kristen, apamu apa gitu. Orang Islam enak kan ditanyakan agamamu apa Islam. Kalau jumpa sama si Gabriel, Gabriel agamamu apa? Jangan kau bilang agama itu begini. Oke, salah. Gabriel, ajaranmu apa? Ajaran itu begini. Oke. Urubah lagi. Gabriel, apamu apa gitu.
Kristenmu apa Gabriel? Kristenmu apa gitu? Kan susah kan gitu loh Gabriel. Gak ada aku dari awal mengatakan Kristen itu agama, gak ada ya. Jadi jangan kau bilang Tuhan itu gak bawa agama ditenteng-tenteng seperti tas, gak ada. Ajaran ku bilang, makanya ku bilang jika memang Yesus yang membawakan, nangis kok kan, gak enak. Gak tega gitu jadi. Aduh pening kita. Aku nggak ngerti lagi mau ngomong apa sama kau Gabriel gitu loh. Tolonglah pakai datanya, jangan kau tuntut dulu aku ya sesuatu yang terlalu masuk ke dalam sementara kulit aja belum kita bongkar nih. Simak Gabriel ya, aku bilang ajaran, bukan agama ya, ajaran Islam versus Kristen. Ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Kasih datanya. Kalau kau bilang setiap orang yang mengikuti dan menyembah pada Yesus itu adalah Kristen, kata siapa kayak gitu? Kata Yesus A, kata Yesus B, kata Paulus atau C, handuk leher. Kata siapa? Kasihlah datanya. Jangan kau bilang kata kau. Berarti kau telah mempertuhankan dirimu sendiri. Ayo Gabriel, silakan. Nggak perlu kau malu. Memang udah nggak tahu malunya kalian, nggak apa-apa. Ajaran Kristen ya, ajaran Kristen ini bersumber atau berasal dari siapa? Dan yang mengatakan mengatakan yang menyembah pada Yesus itu adalah Kristen, itu yang menyebutkan siapa? Datanya kasih Dinda ya. Di sini aja diskusi kita sampai 100 match sudah kurasa ini. Silakan. Pakai data ya. Baik. Kalau nggak ada jujur aja lah, nggak ada bilang gitu ya. Oke, baik. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ya, siapa jemaat itu yang disebutkan di situ? Jemaat itu adalah orang-orang yang diajarkan, yang dikumpulkan atau yang diberikan pengajaran oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut dengan Kristen. Udah puas kok Bang Faru, jangan itu lagi kau tanya pembuatan. Nah, kenapa saya berulang kali saya katakan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen karena memang dia adalah orangnya, pelakunya. Orang-orang yang mengikuti dia itulah yang menyebutkan dirinya Kristen. Contoh misalkan orang-orang yang mengikuti Bang Faruk dikatakan Al-Qaeda. Mungkinkah kau mengatakan aku adalah Al-Qaeda, kau bilang? Padahal Al-Qaeda itu kau, Bang. Ngerti nggak? Jadi orang-orang yang mengikut kau itulah yang menyebuti dirinya itu Al-Qaeda. Kira-kira seperti itu. Makanya bolak-balik dari tadi saya bilang, pengertian agama itu apa? Jadi ini masih berkorelasi sebenarnya, tapi susah memang. Nalarnya Bang Faruk ini nggak nyampe. Itu dia yang nggak tahu, nuduh-nuduh orang nggak tahu. Oke ya. Nah, yang kedua tentang ajaran kekristenan, Bang. Ajaran kekristenan itu nggak ada yang nggak baik, Bang. Semua baik. Dari tadi awal udah aku jelaskan sama Abang. Yang pertama adalah ada 2 rangkuman ajaran kekristenan. 1, mengasihi sesama. Udah Bang Faruk, dicatat dulu Bang. Nanti lupa lagi kok Bang. Dicatat dulu Bang Faruk. Ambil pulpenmu Bang. Mengasihi sesama manusia. Itu yang pertama. Apa perlu nanti ku tulis pakai spidol di kepala membotak ini Bang? Nah, yang kedua adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, hatimu, pikiranmu. Itu adalah 2 rangkuman dari semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Udah? Atau perlu ku replay lagi biar habis waktu? Oke? Nah, ajaran dari Tuhan Yesus ini sudah merangkum semua dari kitab Taurat. Makanya ku bacakan tadi kitab Taurat. Atau ku bacakan lagi kitab Taurat 10 biar habis waktuku Bang Faruk. Aduh, harus buat waktu itu sampai habis ya. 10 hukum Taurat itu udah kujelaskan dari awal gitu loh. Paham ya? Nah, bahkan kenapa ku mengatakan tadi dari hukum Taurat komparasi ke ajaran Islam supaya kau agak nyambung, Bang. Supaya connect gitu loh. Kan tadi kita lintas iman ini sekarang. Ini ajaran kekristenan. Udah 2 hukum terutama sama hukum Taurat. Ku balik tanya,
di Islam bagaimana? Katanya orang Islam membenarkan Taurat. Ketika 10 perintah Tuhan di dalam hukum Taurat, satu pun tak ada kalian lakukan. Makanya ditanya dari tadi sama Bang Paru, dari 10 perintah hukum Taurat itu, yang mana yang dilakukan oleh Bang Paru dan kawan-kawan? Ya, itu yang kutanya. Kalau kau bilang gini, oh dulu Daud itu dulu melakukan begini, kau bilang mengambil istri sesama. Bang, bedanya di dalam keimanan Kristen, Tuhan menegur Daud. Kau pernah Kristen, tapi kau nggak pernah baca Daud ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan, Bang. Kau pernah nggak baca itu ketika Daud memperistri orang gundik-gundiknya, dia ditegur oleh Nabi Nathan, tahu nggak? Sekarang perbedaannya dengan Islam adalah Tuhanmu, Tuhan Abang, setelah mengetahui Muhammad menyukai Zainab, malah dinikahkan, Bang Gondol. Contoh lah, kau ingin sama istri anak angkatmu, udah? Bukan Allahmu melarangmu, nggak boleh gitu Bang Paro ya, jangan pantang ya nak ya, bukan gitu. Maka kami nikahkan engkau bersama Siti. Betul nggak di dalam ayat Al-Quran ada ayat seperti itu, asbabun nuzulnya Allah menikahkan Muhammad kepada Zainab, di mana Zainab adalah istri angkatnya Zaid. Itu bedanya ya Bang ya, biar belajar dulu dikit Bang ya. Makanya rambut itu ditumbuhkan dikit Bang, biar jangan terlalu apa Bang. Udah dari tadi ku jawab pertanyaanmu Bang Paru, kau yang nggak nyimak kau tuduh-tuduh, aku yang nggak nyambung. Bang, itu jelaskan ya Bang ya, apakah Bang Paru mengimani hukum Taurat yang dimana 10 perintah hukum Taurat itu? Apakah itu sudah dilaksanakan Bang Paru dan kawan-kawan? Yang mana yang dilaksanakan, mana yang tidak? Silakan. Wis. Kalah kita PK-nya, wih. Baru sekali aku menang udah cemburu kau. Enggak, win ke-12 tadi kok. Baru sekali kau kalah, Bang. Win ke-12 tadi tuh. Oke, langsung kita jawab aja teman-teman ya. Inilah kerennya Islam ketika ditanya langsung pakai data. Sebut satu dari hukum Taurat yang dilaksanakan oleh Islam. Jawabannya surah Al-Maidah ayat 44. Ini datanya Dinda ya. Nih. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi, Dinda. Ya, untuk orang Yahudi, bukan bagi kami. Gimana? Apapun hukum yang termuat di dalam Taurat itu untuk orang Yahudi, bukan bagi kami. Nah, kalau bagi kami Al-Maidah 48. Nih. Kasih kamu datanya. Nih. Ya. Nih. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Oke? Nah, maka putuskanlah perkara menurut aturan yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang untuk setiap umat, gitu loh. Seandainya Allah, ini panjang penjelasannya nih. Kepada kami Al-Quran bukan Taurat. Kami bukan umat ambigu kayak kalian, nggak punya hukum, gitu loh. Coba hukum Taurat, nggak gitu. Jelas ya? Al-Maidah 44, hukum Taurat dengan segala ketentuannya itu untuk Bani Israel, orang Yahudi. Karena memang dalam Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 memang begitu isinya untuk Bani Israel. Tapi kita berikan tepuk tangan dulu ya buat Dinda Gabriel ya. Dia sudah mengakui ya, ternyata yang mendeklarasikan Kristen itu berdasarkan KPR 11 nomor 26 itu adalah Paulus. Ajaran Kristen bersumber dari Paulus. Tapi jangan senang dulu. Kita kaji lagi. Apakah Paulus mengenal Kristen yang ada di Indonesia?
Kita kaji Roma 1 nomor 1 dari Paulus untuk orang-orang di Roma, Filipi 1 nomor 1 dari Paulus untuk orang-orang di Filipi, Galatia 1 nomor 1 sampai 5 dari Paulus untuk orang-orang di Galatia, Efesus 1 nomor 1 dari Paulus untuk orang-orang di Efesus. Tapi surat dari Paulus untuk Kristen di Indonesia nggak ada. Malang yang masih klaim jadi Kristen itu Malang deh. Karena nggak ada satupun surat Paulus yang ditujukan untuk Indonesia, nggak ada. Tambah bingung lagi kok kan? Tambah bingung lagi kan? Bahkan Paulus aja tidak mengakui Kristen di Indonesia. Karena dari ke-15 kitabnya Paulus, tak ada tulisan kitab dia bernama Indonesia, nggak ada. Nggak ada. Kalau aku tulis surat ini kepada Amang Boru di Jakarta, surat ini untuk siapa? Untuk Amang Boru di Jakarta. Kalau ada Amang Boru yang lain, yang ada misalkan di Tobasa mengambil surat itu, Amang Boru yang lain itu gila. Aku kan nulisnya itu untuk Amang Boru di Jakarta, bukan Amang Boru di Tobasa. Terima kenyataannya Dinda. Ternyata baik Yesus maupun Paulus yang mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11 nomor 26 tidak mengenal Kristen yang ada di Indonesia. Tak bisa lagi kau bantah ini Dinda. Tak bisa lagi kau bantah. Oke? Karena memang tidak ada satu kitab pun, satu surat pun yang ditulis oleh Paulus untuk seluruh manusia. Tapi untuk orang Galatia, Efesus, ya Timotius, apalagi Roma dan daerah-daerah lainnya. Dia tidak pernah menulis surat untuk semua orang di Indonesia. Ya, itu yang pertama. Sebenarnya aku mau bertanya kepadamu Dinda, tapi takutnya tambah pusing kau nanti mutar-mutar kau lagi. Tapi karena masih ada waktunya aku tanya lagi sama dia. Sebutkan apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan Kristen di Antioquia yang tertulis dalam KPR 11 nomor 26. Sikit lagi teman-teman, jangan kalah kita. Oke, thank you Bang RSD TV ya. Thank you ya, Bang. Oke, makasih banyak Bang RSD. Pak Muhammad dan yang lainnya. Syukran, biasa selesai. Teman-teman yang lain, thank you ya. Terima kasih atas dukungannya ya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau konsep yang dikatakan Bang Paru kita ikuti Bang, Abang kayaknya lupa ya. Ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kami, yaitu Allah, tidak mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Agak-agak nyadar dikit kau Bangku. Tahu apa artinya itu Bang? Muhammad diutus kepada orang Arab karena Muhammad menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kaumnya. Maka Bang Paru, apakah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kaumnya atau bahasa Batak? Hah? Berbahasa Ahad doh Paru. Kalau konsep pemikiranmu itu kubawakan, maka Muhammad bukanlah Nabi Bang Paru dan orang-orang Islam di Indonesia. Makanya kalau sebelum kau menepu air Bang, lihat dulu airnya yang mana yang mau kau tepuk. Jangan sembarangan Bang. Ya. Kalau kau bilang kayak gitu, aku bisa bilang di Ibrahim ayat 4, kami tidak mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Apakah Anda menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kaumnya? Kaummu? Tidak. Apakah kamu harusnya menabikan Muhammad atau Lugat Tambunan, Bang Paro? Baiknya kau Bang Paro menabikan Lugat Tambunan karena menggunakan bahasa Batak sebagai bahasa kaumnya. Kalau kayak gitu kita main pleset-plesetan Bang Faruk, aduh habis. Ya. Oke. Nah, yang kedua mengenai tentang hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat tadi dikatakan Bang Faruk katanya untuk orang Yahudi. Sebenarnya siapa bilang untuk orang Yahudi? Di Al-Maidah 44 dikatakan seperti ini.
kami meneruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat. Nggak ada dikatakan di situ membenarkan kitab suci sebelumnya yang itu Taurat yang diberikan kepada orang Batak. Nggak ada. Nggak ada dibilang di situ yang diberikan kepada orang Batak, orang Padang. Nggak ada, Bang Paru. Jadi biar agak sadar sedikit Bang Paru. Aduh. Dalam surah An-Nahl ayat 89 juga dikatakan bahwa ya, hari ini kami bangkitkan tiap-tiap umat seorang saksi atas dari mereka sendiri, dan kami datangkan kepada kamu Muhammad menjadi saksi, dan kami turunkan kepadamu Alkitab. Mana Al-Qur'annya, Bang? Coba baca An-Nahl ayat 89 dulu, Bang. Kok diturunkan ini Alkitab bukan Al-Qur'an, Bang ya? Kami menurunkan Alkitab katanya. Berarti Al-Qur'an siapa yang nurunkan? Sini dulu, lihat di sini dulu, weh. Siapa yang menurunkan Al-Qur'an, Bang? Hah? Coba baca An-Nahl 89. Yang menurunkan Alkitab Allah mau, Bang. Yang menurunkan Al-Qur'an siapa, Bang? An-Nahl 89. Udah ya, paham ya? Oke. Jadi, saya lanjutkan pertanyaan saya. Hukum Taurat mana dari 1 sampai 10 yang dilakukan oleh teman-teman Islam? Karena Allah mengatakan kami membenarkan Taurat dan Injil. Saya menyoroti bahwa Taurat adalah 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. Ya. Nah, yang saya mau Abang menunjukkan yang mana yang kalian lakukan dari 10 perintah hukum Taurat. Jangan-jangan kau nggak tahu hukum Taurat. Keresteng abal-abal kau dulu ya. Jangan-jangan ini keresteng dale ini dulu Bang Paru ini. Coba, tahu kan hukum Taurat kan? Masih ingat kan? Katanya pernah keresteng. Ya, karena cinta kali ya sama kakak itu makanya masuk Islam. Sorry, terpeso. Coba tunjukkan dari 10 perintah hukum Taurat yang dilakukan oleh orang Islam yang mana? Udah? Bahkan salah satu ayat yang sangat mencolok adalah jangan engkau berdusta. Tetapi di dalam iman Bang Paru, boleh nggak berdusta, Bang, dalam 3 hal, Bang Paru? Coba jawab, boleh apa tidak? Tidak boleh. Bang Paru, saudara, mengingkari perkataan Nabi Muhammadnya. Kau mengingkari, Bang Paru, perkataan Nabi Muhammad yang hadisnya tidak boleh? Silakan buka hadis. Silakan buka hadisnya, nanti kita kaji makan. Oke, Ya. silakan. Kita kaji makan. Kita kaji. Buka. Thank you Bang RTV ya, sama teman-teman yang lain ya, thank you ya. Syukur Pak Bomar, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Dan teman-teman yang lainnya, mana undangannya, Dinda? Abang nekan undangan pun nggak tahu, Bang. Oke. Aku nge-lag. Oke. Ciri dari seseorang yang tidak mampu lagi untuk berdiskusi, dia menyerang pribadi, personal. Udah gak mampu lagi dia berargumentasi, itu yang pertama. Ya, yang kedua, teman-teman, ya, yang kedua. Mengetahui kualitas dari si Gabriel, makanya berkali-kali saya bilang dia belum bisa jadi seorang apologet ini, belum bisa berbicara tentang Kristen ini, karena pemahaman dia itu masih dangkal, gitu loh. Dia menuntut kita tentang sesuatu yang tidak ditetapkan Allah pada kita. Apa itu? Tentang hukum Taurat tadi. Dia bilang kepada kita kan, sebut satu saja hukum Taurat yang dilakukan oleh umat Islam. Aku udah kasih kau datanya loh, Dinda. Itu untuk Yahudi. Makanya aneh kalau ada kalian di antara pemakan babi bercoba sosok berpegang. Nih, gua kasih kau datanya. Jangan kau tuntut kami sesuatu yang Allah tidak wajibkan atas kami, tidak perintahkan atas kami. Tengok nih, ya, Al-Maidah 44. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi yang berserah diri kepada Allah, nih, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Hukum Taurat itu, ya, perkara atas orang Yahudi untuk orang Yahudi. Gimana nyata? Enggak, itu
COD. Gak tahu aku, jadi ngapain menggesek kok. Berarti udah yang itu udah bayar sana aja lah, dari sana COD ya. Oke. Nah, di dalam Bibelmu itu pun berkata demikian, Dinda. Baca dalam Ulangan 33 nomor 4 nih. Nih. Abang kau ini master Bibel loh. Nih. Master Bibel abang kau ini. Apa katanya? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kalian jemaat pemakan babi. Ini jemaat Yakub gitu loh. Ini lagi Ulangan 4 nomor 44. 4 nomor 44. Nih. Data lagi nih. Apa katanya lagi di sini? Silakan bantah lebih Bibelmu ini. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan kepada Musa untuk Bani Israel. Cair dong dipergiati Pak Muhammad. Bani Israel. Jangan kau tuntut kami melakukan sesuatu yang tidak ditetapkan Tuhan kami kepada kami. Sementara kami berpegangnya kepada Quran. Al-Maidah 48. Runutannya itu dalam Al-Maidah 44, 45, 46, 47, sampai dengan 48, Dinda. Cenderung diberkati Pak Muhammad. Oke. Seiring karena si Gabriel tadi tidak mampu menunjukkan data di mana Paulus pernah menuliskan kitab atau surat kepada orang Indonesia atau kepada orang-orang seluruh kepada manusia, ya, berarti fix teman-teman, baik Yesus maupun Paulus tidak mengenal kekristenan, tidak kenal Kristen. Jadi Kristen ini umat siapa Kristen ini? Gitu loh. Karena Paulus menulis surat untuk orang Galatia ada, orang Tesalonika ada, orang Roma ada, orang Indonesia gak ada. Terima kenyataan itu, Dinda. Baik Paulus maupun Kristen tidak akan dari semua tulisan-tulisan Paulus yang menghalukan tentang keselamatan bagi Kristen itu untuk orang Roma. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah dia mati lalu bangkit agar menjadi Tuhan. Oke? Yesus itu Tuhan menurut Paulus untuk orang Roma, bukan untuk orang Indonesia, apalagi Kristen di Indonesia. Dari awal sampai sekarang kau berdiskusi malahan menunjukkan kebobrokan dari Kristenmu sendiri, Dinda. Apalagi mau didiskusikan sama kamu ini, apalagi ternyata terbukti kan baik Yesus maupun Paulus tidak mengenal kekristenan itu sendiri. Ya, tidak ada narasi di situ mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia gitu loh. Aku pun tak apa, otoritas. Tadi belum kau jawab pertanyaanku, Dinda. Apa otoritasnya Paulus sehingga dia mendeklarasikan Kristen di Antioquia yang tertulis dalam KPR 11 nomor 26? Apa otoritas Paulus? Tolong dijawab, Dinda ya. Jangan gini-gini kan aja. Cair dong diberkati Pak Muhammad. Silakan. Otoritas ya. Otoritas. Thank you. Bang R. Thank you Bang Goya, Bang RSG TV juga Bang, sama teman-teman yang lain yang sudah support full ya. Thank you ya. Jadi Bang Faruk, kamu nggak sadar ya bahwa Tuhanmu Allah adalah Tuhannya Bani Israel? Waktu dulu, Dinda. Aduh, gawat kita. Ya, inilah kawan-kawan seorang yang katanya tidak menyerang pribadi, tetapi berulang kali tadi abangku Paro ini yang rambutnya nggak tumbuh-tumbuh dari dulu ini katanya kami pemakan babi. Itu nggak nyerang pribadi. Saya nggak pantas jadi seorang apologet. Itu apa nggak menyerang pribadi abangku? Ya, jadi jangan ngomong kayak gitu ya. Ke dalam perdebatan ini sedikit-sedikit kita bercanda itu wajar. Jangan baper ya, Bang. Jangan kerasukan. Kalau hal yang sama saya cerminkan kepada Bang Paru, maka Allah juga mengatakan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ngerti nggak artinya itu? Atau mau sejuta kali lagi ku ingatkan?
Muhammad diutus kepada orang-orang Arab karena Muhammad menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kaumnya. Maka Muhammad menjadi nabinya orang Arab. Maka kutanya, nabimu siapa? Karena kau bukan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kaumnya Muhammad. Makanya gue bilang, nabimu Bang Farouk Luga Tambunan, bukan Nabi Muhammad. Kalau cara berpikirmu seperti itu, saya akan memberikan cermin samamu, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya, jawab iya apa tidak aja. Berdasarkan Yunus ayat 90, dikatakan bahwa Allah adalah Tuhannya Bani Israel. Betul apa tidak, Bang? Jawab dulu iya atau tidak aja dulu, jangan panjang-panjang. Benarkah menurut Yunus 90 bahwa Allah adalah Tuhannya Bani Israel? Betul? Betul apa enggak? Ya, melalui Musa. Oke. Secara tidak sadar, kau sudah mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya orang Yahudi, bukan orang Arab, gondol. Udah, kan kena kau kan, Bang? Kena kan? Kena catur kau, langkah mesak kau langsung set. Secara kau nggak sadar, Bang Farouk, bahwa kau sudah mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Arab Saudi, apalagi orang Indonesia, apalagi yang namanya Farouk Syanipa. Aduh, udah nabinya pun bukan nabimu, Tuhannya pun bukan Tuhanmu, gundul. Sepaket kok gue kasih sepaket. Makanya gue bilang kawan ya, sebelum kau bertanya, cermin dulu gitu loh. Sebelum ku kasih kau paket Shopee ku kasih. Udah nabinya bukan nabimu. Ya, kami tidak mengutus seorang rasul pun, termasuk Muhammad ya rasul ya, kecuali dengan bahasa kaumnya. Maka Muhammad diutus kepada orang Arab karena Muhammad menggunakan bahasa Arab. Kau menggunakan bahasa apa? Bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Bukan nabimu berarti Nabi Muhammad kan, Bang Farouk? Udah. Di Yunus 90 kau kena lagi sekali lagi. Allah adalah Tuhannya Bani Israel. Tadi udah kau iyakan loh. Ini ada rekamannya loh nanti. Kau sudah mengatakan Allah adalah Tuhannya Bani Israel. Secara tidak sadar kau mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya orang Yahudi, bukan Tuhannya orang Arab Saudi. Apalagi Tuhannya orang Indonesia. Nah, mau lebih spesifik lagi, bukanlah Tuhannya orang Batak. Allah. Udah, makin meper kau buat dua sepasang kau kasih kau sepasang. Udah ya. Jawab nanti itu ya. Jawabanku mana? Apa bang sayang? Apa bang sayang? Jawaban pertanyaanku mana? Santai dong, santai, jangan kejang-kejang. Udah. Nah, ini nanti PR sama abang ya, PR sama abang itu. Kamu abang imani nggak Yunus 90 dan surah Ibrahim ayat 4? Kalau abang imani, berarti Nabi Muhammad bukan Nabi abang, Allah bukan Tuhan abang. Udah. Ya. Oke, silakan. Pertanyaan abang tadi apa? Lanjut. Selanjutnya apa? Nggak ada kan? Mana ada pertanyaanmu, Bang? Udah ku jawab semua kok. Oke, silakan. Itulah buktinya orang yang udah tidak bisa lagi fokus dalam berargumentasi. Nggak ingat dia pertanyaan kita, Bang. Udah 4 match itu. Sudah 4 match. Aku jawab. Saya tanya, yang mana lagi? Apa otoritasnya Paulus ketika mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11:26? Apa Ya, karena otoritasnya? dia wakil Tuhan, dia firman Tuhan, orang terpilih, rasul, sama kayak Muhammad rasul. Ada kamu bilang gitu tadi? Ada kamu bilang gitu tadi? Mana datanya? Ngapain kau kan Kristen? Lucu. Makanya saya bilang udah diam. Ini Kristen, waktu babaknya diam. Oke. Karena memang begitulah teman-teman. Ya, LSM kekristenan
itu tidak bisa diselamatkan kecuali dengan pura-pura gila. Pura-pura gila. Tadi aku bilang ajaran gak terima dia ya, terpaksa aku panggil ele. Bukan dia tadi, ajaran. Agama juga dia gak terima. Ketika di Kristen dikatakan agama dia gak terima juga. Aku panggil LSM aja ya, LSM. Ya. Dinda, aku tadi bertanya ke kau, ya, apa otoritas Pak Bomar? Apa otoritasnya Paulus ketika dia mendeklarasikan Kristen di Antioquia? Mana datanya? Kasih otoritasnya. Dia dapat otoritas dari siapa ini Paulus ini tadi? Karena di satu sisi, kau tahu nggak kalau Paulus itu penyakitan? Kau baca itu dalam Galatia 4 nomor 13. Dia itu sakit. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dalam KPR 9 nomor 3-5, kambuh penyakitnya. Siapakah engkau Tuhan? Kambuh sakitnya. Bermodalkan kambuh sakitnya, hadir halusinasi dan angan-angan dalam kepalanya, dideklarasikan Kristen. Makanya kau ngomong seperti orang gila. Karena apa yang dialami oleh Paulus ketika di Damsyik mirip dengan orang yang sakit ayam. Mirip dengan orang yang sakit epilepsi. Paulus mau training. Diutus kepadamu seorang nabi, tidak diutus kepadamu seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Iya. Diutus Musa, bahasa kaumnya apa pada masa itu? Ibrani. Diutus Nabi Muhammad SAW, apa bahasa kaum Nabi Muhammad SAW pada masa itu? Arab. Tadi di narasinya kau mengatakan Nabi Muhammad yang membuat bahasa Arab itu menjadi bahasa kaumnya. Bukan. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, orang Arab sudah berbicara dengan bahasa Arab. Berarti Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab. Kutampol kok dengan surah Al-Anbiya 107. Dengan data kita gitu loh. Ini Al-Anbiya 107. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW bagi seluruh alam. Terus kau katakan bahwasanya Allah itu Tuhannya Bani Israel. Ya, Bani Israel itu mengenal Allah itu melalui Musa. Bani Israel mengenal Allah melalui Musa, gitu loh. Ya, Isa juga mengenal Allah melalui Musa. Tidak ada nabi-nabi terdahulu mengenal Tuhan dengan sebutan Yesus. Allah itu Tuhan semesta alam. Di mana datanya? Faruk dalam surah Al-Fatihah. Ini Dinda, nih Al-Fatihah, nih. Alhamdulillahirabbil alamin, ayat kedua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sementara di dalam Bible tidak ada satu ayat pun dikatakan segala puji bagi Yesus Tuhan semesta alam. Mana ada? Gitu loh. Alhamdulillah dalam Bible kok nggak ada di dalam Bible itu tidak ada narasi mengatakan Yesus Tuhan semesta alam. Kalau nggak malu kali lah juga. Malu kali. Kenapa malu kali? Ini. Kita buka dalam Markus 15. Untung nggak ada kayak gitu isi narasinya. Kalau nggak malu kali kita tanya. Kalau Yesus. Suaramu Bapak Roke, suaramu mana suaramu Bang? Cek ini ada suara teman-teman. Ada suaraku. Ada kan? Nih. Cek ada kan? Ada kan? Cek ada. Ini baru ada. Ada. Iya, ini baru ada. Cek ada kan? Nah, ada. Oke. Alhamdulillah teman-teman ya, di dalam Bible tidak ada narasi mengatakan Yesus Tuhan semesta alam. Kalau enggak, tengok nih. Tuhan di hadapan Pilatus. Tuhan dijatuhkan hukuman mati. Ya, prajurit-prajurit mempermainkan Tuhan. Tuhan disalibkan. Terus Tuhan mati. Setelah itu ada lagu Ipin-Ipin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dan mati. Inilah kisah tentang Yesus. Terima kasih dan jumpa lagi. Dan meninggal. Yang aja kau. Ya, tolong dijawab pertanyaan abangnya Dinda ya. Sebutkan berdasarkan data apa otoritasnya Paulus hingga dia mendeklarasikan LSM Kristen. Silakan. Bukan komplain lagi kok ya. Tadi aku bilang agama kok nggak terima, ajaran nggak terima. Aku bilang LSM lah, biar ada namanya ya.
Kalau kau nggak terima juga, aku panggil LSM, nggak tahu lagi aku, Gabriel. Aku panggil apa lah Kristen tuh, nggak ngerti lagi. Otoritas Paulus ya, silakan. Inilah yang dinamakan dulunya Kristen Dale inilah. Mulai dulu waktunya, waktunya dulu. Waktunya. Nah, Udah confirm betul. Ya, ini ada otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Lihat ini ya. Ini di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 sampai 20 kita bisa baca di sini. Ini ya. Pada saat ini ia sedang berdoa kepadaku, sebab dalam suatu penglihatan telah kutunjukkan kepada seorang bernama Ananias yang masuk dan menumpangkan tangan ke atasnya sehingga ia dapat melihat lagi. Oke, tetapi Tuhan, seru Ananias setelah mendengar dan seterusnya. Nah di sini ya, ini ya. Dan kami dengar bahwa ia membawa surat kuasa diri imam besar untuk menangkap semua orang yang menyembahmu di Damsyik. Tetapi Tuhan berkata kepada Paulus ya, pergilah dan lakukanlah yang kuperintahkan. Ini yang ngomong adalah Yesus. Ini yang namanya mandat. Ya. Ini yang namanya otoritas. Pergilah dan lakukanlah yang kuperintahkan. Oke, ngerti ya? Paham ya? Nanti jangan kau bilang lagi, dari mana mandatnya, dari mana? Ya, di situ jelas ya, di situ jelas bahwa Yesus memerintahkan kepada Rasul Paulus dan Ananias untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jelas di situ. Nanti baca ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, tadi Bang mengatakan di surah Al-Anbiya ayat 107 katanya dia ingin membantah bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada orang-orang yang berbahasa kaumnya dengan menunjukkan ayat Al-Anbiya 107. Tapi sayangnya di Al-Anbiya 107 ini tidak ada dikatakan nama Muhammad, Bang Faruk. Nah, yang kau baca itu Al-Quran yang mana, Bang? Nah, lihat dulu Bang Faruk. Dan tiadalah kami mengutus kamu. Ini kamu siapa, Bang? Ada sini Muhammad tulisannya, Bang. Pandai baca nggak, Bang? Di sini, Bang. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Siapa di sini kamu? Hah? Siapa sini? Bang Noel? Atau siapa di sini kamu di sini? Ada sini Muhammad? Oke, Alfa 29. Udah, Alfa 29. jangan marah-marah dulu loh. Jangan dulu, sabar. Udah jelas ya? Udah, jadi jangan mimpi Bang menabikan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu bukanlah Nabi Bang Faruk, karena Bang Faruk tidak menggunakan bahasa Arab ya sesuai dengan bahasa kaummu. Karena Bang Faruk pakai bahasa Batak, bahasa kaummu, Bang. Paham ya? Udah. Yang kedua bahas tadi Yunus 90 tadi. Yang kutanya Yunus 90 tadi. Abang udah mengatakan Allah adalah Tuhannya Bani Israel. Secara tidak langsung kamu sudah mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan orang Arab Saudi. Betul nggak, Bang Faruk? Kena dia. Kena ban dia, teman-teman, kena ban. Aduh. Padahal kita mau tunjukkan data ini tadi, Bang. Aduh. Kena pula dia tadi. Nih. Yang kali ya. Ini. Oh, orang lain ini ya. Ya, assalamualaikum Mukhti. Assalamualaikum Mukhti. Iya, Killer. Assalamualaikum Killer. Killer. Mas Muki Ukhti, Mas Muki. Alah,
Payahlah, pakai bahasa apa aku mau ngomong samamu? Hah? Pakai bahasa apa aku ngomong sama dia? Sayang kali teman-teman ya, dia kena ban. Tapi begitulah kualitas mereka teman-teman ya. Kita cukup puas, akhirnya kita bisa menarasikan kebenaran yang didengarkan oleh teman-teman Kristen tadi. Adapun framing-framingan yang dia sampaikan tadi itu nggak kena dia. Jadi ibaratnya dalam tinju dia cuma mukul dari jauh gini aja, ding 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 gitu tuh. Nggak kena dia pada sasarannya. Dia mencoba untuk memframing lagi data-data yang udah kita sampaikan, teman-teman. Iya, kena tombak dia. Sayang kali. Gitu loh. Dia udah kalah malu tadi tuh, Bang. Udah malu kali dia. Udah malu kali dia itu tadi. Ya enggak aja. Udah kita kasih datanya semua. Al-Fatihah 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Gitu loh. Al-Anbiya 107. Jangan dia baca dari 107-nya lah. Dia baca dari ayat sebelumnya. Karena isi Al-Qur'an itu bukan cuma Al-Anbiya 107. Di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Ya iya, orang pelongor. Kau nggak tahu original teksnya. Kau baca lah original teksnya biar kau tahu. Gitu loh. Kata kamu di situ mengarah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW lah. Dalilnya di mana tadi, Bang Faruk? Nah, dalilnya dalam surah An-Naml ayat 6 sampai dengan 7 tadi. Di mana dikatakan Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Diperkuat lagi datanya dengan apa? Dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Gitu. Tidak ada datanya di dalam Al-Quran di mana dikatakan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk orang Arab. Dia kebanyakan framing dia, bikin emosi. Enggak terpancing kita emosi dia, Bang. Enggak keren dia. Ketika dia framing itu kurang tajam framingan dia. Gitu loh. Ketika dia ngerosting pun roastingan dia kurang tajam gitu loh. Makanya saya bilang tadi ini. Jangan, kita bersyukur teman-teman ya. Saya pribadi ya sebagai mantan Kristen, saya bersyukur tuh. Ya, Yesus itu tidak ada dikatakan Tuhan semesta alam, Bang. Kalau enggak malu kali kita, Bang. Nih kita baca Bible ini. Nih kita kembalikan ya. Nih mana dia tadi? Yesus di hadapan Pilatus. Terus Yesus dijatuhi hukuman mati. Terus ya, prajurit-prajurit mempermainkan Yesus. Terus Yesus disalibkan. Terus kematian Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Inilah kisah Alkisah kami. Udah meninggal apa lagi? Di Filipina kan gitu kan, meme-meme di TikTok kan gitu kan, kalau ada orang kena celaka, terima kasih. Ini kayak mana liriknya, Bang? Inilah akhir Alkisah kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Udah meninggal, Bang. Coba. Makanya soundtrack film Upin Ipin itu cocok kali dibikin di situ, Bang. Cocok kali. Apalagi ketika diberikan kepada dia kan bunga anggur asam bercampur bunga karang, terus dia berkata, "Sudah selesai. Inilah kisah Alkisah kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi." Tuhan selesai, Bang. Lucu kali lah memang konten ini ya. Tapi ya memang teman-teman ya, alhamdulillah dia sudah mengakui ya, ternyata ajaran Kristen itu tidak bersumber dari Yesus itu sendiri. Bahkan dia tidak bisa menguatkan argumentasi dia dan angan-angan dia ketika dia ditanyakan,
Apa otoritas Paulus ketika dia mendeklarasikan Kristen yang ada dalam KPR 11 nomor 26? Oh ya gitu liriknya Bang ya. Tamatlah sudah Alkisah kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Coba ini siapa ini? Banyak juga penonton di ini. Polda Sitanggang. Ah, nggak berani dia. Nggak mau dinaikkan ya. Ini Cici Rumah Pea. Ini tolaknya juga, bah. Kita cari lagi ya. Handa Manurung. Ayo Hana. Ayo Hana, terima Hana. Aduh, ditolaknya apa? Ayo Kristiana. Ayo Kristiana, ayo, diterima Dinda. Diterima Dinda. Aduh. Grace Silaban. Herti Hutagalung. Oh ya teman-teman, kan aku kalau debat ini Bang, lupa aku jualanku Bang, betul. Ya Bang. Halo itu Herti. Halo Ito. Ito. Ada muncul wajahku Ito. Ada wajahku nampak Ito. Enggak ada. Hah? Enggak ada. Kabur lagi deh. Enggak ada. Lagi dia weh. Oke, iklan dulu teman-teman ya. Masya Allah, aku udah berapa hari ini gak iklan teman-teman. Aku memang kalau udah debat ini lupa aku jualanku. Kalau nggak ada narasumber di atas seperti si Hesti, Bang Naga atau si Sal, nggak ingat aku jualanku, betul. Lupa aku. Oke. Di sini Bang Faruk mengajak teman-teman sekalian ya. Mungkin bagi yang udah kenal Bang Faruk punya beberapa program teman-teman ya. Dan alhamdulillah Allah juga percayakan Bang Faruk mengurusin beberapa mu'alaf, di mana mu'alaf itu memang sejatinya butuh bantuan kita teman-teman ya. Dimulai dari sunatnya mereka ya, sampai dengan sampai dengan pembimbingan ya, belajarnya mereka, bahkan pengurusan pribadinya mereka, seperti kebutuhan mereka pribadi gitu loh teman-teman ya. Sampai dengan makan dan kebutuhan pokoknya mereka. Bang Faruk di sini tidak meminta donasi. Ingat teman-teman ya, Bang Faruk tidak meminta donasi. Bang Faruk di sini mengajak teman-teman yang mau membantu Bang Faruk dalam perjuangan ini, baik TPA dan juga rumah tafisnya Bang Faruk, pondok tafisnya Bang Faruk ya, yang insya Allah akan kita buka di bulan 6 nanti. Kalau memang dananya itu memadai, kita akan buka di bulan 6 untuk kurikulum baru setara anak SMA, rumah tapis di situ yang akan kita sediakan bagi para anak-anak yang ingin menjadi penghafal Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, pondok tapis itu juga kita dedikasikan kepada para mu'alaf yang ingin belajar secara intens tentang Islam. Bahkan bagi saudara non-Islam yang mau tahu tentang Islam, mau belajar tentang Islam, andaikan di Kristen nih, dia mau tahu tentang Islam nih, boleh datang berkunjung ke pondok kita. Nanti secara detail guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang akan memberikan edukasi kepada mereka tentang Islam, gitu loh. Nah, bagaimana cara mendukungnya Bang Faruk nih? Di sini Bang Faruk menjual parfum teman-teman dengan merek Konsili 30, ya, dengan harga 120.000, ongkir dibayar di tempat teman-teman. Mana parfumnya? Nih, Bang Faruk tunjukkan ya. Nih, jatuh dia tadi, alhamdulillah nggak pecah teman-teman nih. Nih, ya, untuk laki-laki kita rekomendasikan aroma Konsili, karena aroma yang direkomendasikan bagi laki-laki untuk laki-laki itu adalah aroma Konsili.
Bagi wanita kita rekomendasikan ada aroma Hausea, Namsal, Abaptis, teman-teman ya. Dimana aroma ini adalah aroma sangat direkomendasikan. Harganya berapa Bang Faruk? 120.000 per botol, ongkir dibayar di tempat teman-teman ya. Parfumnya apa wanginya? Ya kalau wanginya itu gimana teman-teman ya? Kalau dia perempuan itu lebih condong kepada aroma buah-buahan teman-teman. Ya ini parfum-parfum kita parfum premium. Nah kalau konsili ini cocok kali dipakai untuk teman-teman yang hobi olahraga. Kayak Bang Faruk kan olahraga nih, saya suka nge-gym teman-teman. Kalau habis asar pulang kerja Bang Faruk itu nge-gym gitu loh. Umat Islam itu kan selalu tampil dengan wangi gitu loh. Maka saya semprot nih. Nah, saya baru olahraga gitu loh. Terkadang aroma tubuh kita ini Bang, jangankan orang lain Bang, kita sendiri menciumnya aja pun risih Bang kalau bau Bang. Aroma tubuh kita sendiri aja kalau berkeringat gitu lagi olahraga, kita menciumnya aja bau itu risih kita. Apalagi kepada orang lain kan, mencium aroma tubuh kita kan gitu loh. Kita zalim kepada orang lain ketika kita hadirkan bau dalam tubuh kita gitu. Kalau perempuannya tidak dianjurkan pakai parfum di luar teman-teman ya. Tapi Bang Faruk membuat parfum ini dia ya, untuk perempuannya itu yang menggunakan di rumah. Tujuannya untuk menyenangkan suaminya, menyenangkan pasangannya di rumah. Jadi contoh ini kan kakak-kakakku di rumah nih, ya kan, lakinya pulang kerja misalkan sore nih, sebelum si abang pulang kan kalian sudah mandi, wangi, semprotkan parfumnya. Kan mana tahu abang itu tergoda. Nah kalau abang itu udah tergoda, selanjutnya urusan kalian, nggak perlu kuajarin lagi kan, udah pandai-pandai di situ udah kalian kan. Kan nggak perlu diajarin lagi tuh. Kalau abang udah tergoda sama kakak, nggak perlu diajarin lagi. Setelah itu kalian ngapain? Pandai-pandai di lapangan lah, ya. Ya, jadi begitu teman-temannya. Saat ini Bang Faruk mau mengurus mualaf kita ini yang si Angga. Si Angga ini kan pengguna narkoboy. Kita belum tahu dia apa ya. Apakah dia masih menggunakan narkoboy atau tidak menggunakan narkoboy lagi. Tapi butuh banyak perhatian untuk si Angga ini. Seperti yang saya sampaikan semalam itu teman-teman ya. Sebenarnya saya pribadi pun ingin meninggalkan gitu loh. Udahlah nggak usah diurusin lah. Kan gitu. Tapi di satu sisi merasa bersalah juga. Kenapa? Karena belum berjuang. Saya pribadi belum pernah berjuang untuk beliau. Coba saya berjuang dulu kan. Entah seminggu, entah sebulan gitu loh. Iya harus ekstra betul Bang. Tapi ketika kita sudah berjuang, ternyata hasil dari perjuangan itu dia mengecewakan, boleh kita mundurkan. Setidaknya kita sudah pernah berjuang teman-teman. Saat ini beliau itu tinggal sendirian. Iya kalau pengguna susah itu iya benar. Tapi ketika andaikan nanti Allah mengkehendaki ya, dari perhatian kita, bimbingan kita teman-teman, ternyata dia mampu meninggalkan narkoboy, dia kembali hidup sehat lagi teman-teman. Bayangkan ya fadilah-fadilah kebaikan yang kita dapat dari Allah, dari apa yang kita perjuangkan itu teman-teman kan. Iya bisa sembuh kok, cuman butuh waktu itu. Tapi kan biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Yang pertama, saya harus menyiapkan honor nih untuk pembimbing privat dia nih. Ya, seorang mualim atau ustadz kepada dia yang akan membawa-bawa dia ke masjid atau ke musola di setiap sholat 5 waktu, yang memberikan pembimbingan, ya pembelajaran akidah dasar kepada dia dan ilmu Islam yang lainnya, ya seperti alif-alif kepada dia di rumahnya kan gitu. Kita harus siapkan honornya itu. Yang kedua, kita harus mempersiapkan juga kan perbaikan gizinya dia. Karena dia mantan pengguna narkoboy, dia lebih condong kepada narkoboy daripada nutrisi dalam tubuh dia. Yang ketiga, dia saat ini tinggal di rumahnya sendirian. Tidak dengan ayah dan ibu dia, karena mama dia itu sudah menikah lagi dan berangkat tinggal di Kisaran kalau aku nggak salah. Dan dia harusnya tinggal di situ sama adik perempuan dia. Cuman adik perempuannya takut tinggal sama dia, hingga adik perempuannya karena masih sekolah di kelas SMA memilih tinggal di rumah saudaranya. Ya, jadi ini salah satu perjuangan kita ya si Angganya itu tadi. Bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan ini tadi, boleh silakan DM Bang Faruk ya, atau di WA Bang Faruk melalui membeli parfum ini teman-teman, karena memang keuntungan dari parfum ini kita dedikasikan untuk itu. Yang kedua ya, sebenarnya ketimbang dari parfum ini, Bang Faruk lebih merekomendasikan kepada teman-teman bentuk dukungan itu belinya baju pakaian perempuan, busana wanita yang Bang Faruk jual juga. Ada daster dan juga baju dan celana gitu loh teman-teman. Karena apa? Uang kita di situ terbenam hampir 20 juta teman-teman. Ternyata jualan bajunya nggak jadi lagi, baju kita ratusan potong lagi bajunya Bang. Padahal cantik-cantik loh bajunya loh. Cuman ya kakak-kakakku kan mungkin nggak tertarik sama bajunya kan.
Cantik bajunya. Ada ratusan potong lagi tuh bang di rumah kita bang. Jadi alhasil kita dapat untung dari apa? Dapat keuntungan dari apa namanya? Dari parfum ya menutupin. Jadi modal itu nggak jalan bang. Ini aja bang Faruk sebenarnya mau produksi lagi parfumnya kan. Tapi karena modal kita kebenam itu di apa tadi? Di pakaian itu tadi teman-teman. Terbenam pakaian modal kita di pakaian. Jadi nih mungkin abang-abangku kan mau memberikan hadiah, bolehlah ya pakaiannya Bang Faruk ada di VT teman-teman, ada di VT-nya Bang Faruk, itu bisa jadi rekomendasi ya buat teman-teman sekalian. Bentar, di mana fotonya ini? Bentar saya tengok ya. Harga 130 sampai 145.000 per potongnya teman-teman pakaiannya. Bentar ya. Mana lah dia ini? Ah, ini dia teman-teman. Kalau ini kan daster. Nah, ini daster. Daster ini harganya 130.000 teman-teman. Cantik-cantik kok dasternya. Nih. Ya, ini daster. Ini pakaian. Baju sama celana. Kalau kayak gini 145.000, Bang. Ini 145.000. Nah, daster 130.000. Nah, ini 145.000. Gitu loh. Mana lagi model-modelnya? Ya mudah-mudahan ya kakak-kakakku atau abang-abangku ada yang tertarik ya dengan pakaiannya. Ini cantik-cantik kok bang, kualitasnya premium ini dari konveksi yang kita pesankan nih. Kalau ini 145.000 ini. Amin. Ya mana tahu abang-abang mau stok kan untuk pakaian hari raya kan, bolehlah dipesan ke Bang Faruk nih. Nah terus ini daster. Pakaian laki-laki ada modelnya? Nggak ada bang. Pakaian laki-laki nggak ada, yang ada pakaian perempuan aja bangku. Ya. Ya sebelumnya Bang Faruk ucapkan syukron, jazakallah khair teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan rezeki kalian semua. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di jannahnya. Di sini pun Bang Faruk sudah mau masuk waktu asar teman-teman ya. Kita rongkatkan dulu, kita padakan dulu lah teman-teman ya. Insya Allah besok kita kembali lagi. Ya sebelumnya Bang Faruk ucapkan syukron jazakallah khair ya buat semuanya, terkhusus Pak Muhammad ya yang luar biasa kontribusinya ya teman-teman ya. Ya seperti koin-koin yang kita dapat hari ini pun teman-teman ya. Ya alhamdulillah itu juga bisa membantu. Tapi TPA, karena kita kan ada dua ini bang, rumah tahfiz dan TPA. Koin-koin yang diberikan ini bisa membantu TPA kita. Dimana di TPA itu juga kan ada beberapa guru yang kita tutupi honornya. Guru tahsin 1 juta, Nahwu Shorof 800. Terus guru bahasa Inggris dan bahasa Arabnya anak-anak itu 850.000 karena pertemuannya seminggu 3 kali teman-teman ya. Ya alhamdulillah syukron Pak Momar, barakallahu fikum, jazakallahu khair ya. Semoga Allah memberikan ganjaran sebaik-baiknya ganjaran kepada Pak Momar ya dan juga keluarganya ya. Semoga ditambahkan segala keberkahan dan juga jumlahnya ya, jumlah harta dari Pak Momar. Begitu juga buat teman-teman yang tetep layar dan yang share-share juga teman-teman ya. Tak adalah juga Bang Faruk mewasiatkan sebagaimana wasiat yang disampaikan seluruh para nabi kepada baninya dan juga kepada keluarganya. Wasiat apa itu Bang Faruk? Yang tertulis dalam surah Ali Imran 102, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Saya tidak dapatkan narasi dalam Bible mengatakan Yesus mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Begitu juga Paulus tak pernah mengatakan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen ya. Tetapi ya Allah mewasiatkan, bahkan Nuh beserta anak keturunan sampai kepada Abraham juga mewasiatkan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen ya. Dan Bang Faruk juga mengajak bagi teman-teman ya, kita tetap semangat ya, tetap semangat kita berjuang di jalannya Allah teman-teman ya. Karena di dalam Al-Quran Allah itu menjanjikan jangan kau menyangka orang-orang berjuang di jalan Allah itu mati, mereka itu hidup bahkan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Satu hal yang kita takutkan hidup di dunia ini bang, yaitu kematian. Setiap dari kita akan merasakan guncangan dunia, runtuhnya langit gitu loh, hancurnya gunung. Sebelum pun kita mendapatkan kiamat itu tadi, kita sudah merasakan itu. Setiap anak cucu Adam akan merasakan itu pada saat sakaratul mautnya. Itulah menjadi alasan kenapa mungkin setiap orang yang menghadapi sakaratul maut mata itu condong melihat ke langit, seakan-akan dia pandang langit itu runtuh, padahal tidak. Terus dia merasa ketakutan, seakan-akan dia ngerasa bahwasanya bumi itu bergetar
Ternyata tidak. Tapi semua itu dia rasakan sendiri. Dia sendiri yang merasakan langit itu runtuh, bumi itu bergetar, gunung itu hancur. Dirinya sendiri yang merasakan itu, teman-teman. Ya, dirinya sendiri yang merasakan itu ketika dalam sakaratul maut itu tadi, teman-teman ya. Sekian dulu sampai di sini ya. Jika ada salah kata Bang Faruk mohon maaf. Pada Allah Subhanahu ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafakur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tak juga lelah-lelah Bang Faruk menyampaikan dan mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman sekalian, mari kita eratkan ukhuwah kita, teman-teman. Kita pererat silaturahim kita pererat barisan kita. Ya, kita jalin persaudaraan di antara kita. Jangan mau dipecah belah dengan siapapun, jangan mau dipecah belah dengan apapun. Beda pendapat itu biasa. Ya, sesama umat Islam itu berbeda pendapat itu biasa. Ya, selama dia masih bersama-sama berjuang dengan kita, selama dia masih memiliki kemarahan dalam diri dia dan masih ada giroh dalam diri dia membela agama ketika dihujat, dia masih saudara kita. Dia masih rekan seperjuangan kita. Dia masih rekan ya satu tim dalam apologet kita. Ya begitu dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.